Ana punya musuh dari kalangan selain manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sanafali TV channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi teman-teman sekalian, pagi ini kita mau ngapain deh? Bermain games. Gamesnya apa teman-teman sekalian? Saya akan sebutkan 5 fakta yang dia tidak tahu. Dia pun akan sebutkan 5 fakta tentang dirinya yang tidak aku tahu. Jadi kalau ternyata fakta yang disebutkan sudah diketahui, ada konsekuensinya kalah dalam bermain ini. Membersihkan kamar mandi. Itu keputusan sepihak. Iya, itu sudah cocok itu. Jadi yang kalah dia harus bersihkan kamar mandi hari ini juga. Oke, deal? Deal. Oke, silakan sebutkan satu fakta yang tidak aku tahu. Fakta pertama, Ana suka belalang goreng. Apa? Umi suka belalang goreng. Belalang yang digoreng. Belalang apa? Belalang yang lompat-lompat itu. Iya, belalang yang banyak di sawah-sawah itu. Apa rasanya itu? Ya ayam makanya. Tapi untung selama kita bersama belum ada menu belalang goreng. Karena nggak ada belalangnya. Nggak dijual di pasar. Iya. Jadi kenapa suka belalang goreng? Dulu waktu SD itu, waktu di Kudus lah, itu suka ke kebun-kebun singkongnya orang. Nah itu kan banyak kali belalang waktu itu. Kata orang-orang di sana, enak loh belalang itu dimasak. Pertama dibakar-bakar dulu kan, karena kita nggak tahu. Akhirnya langsung aja dimasak kali ya sih, gitu kan. Ya udah akhirnya kami masak, goreng, kasih kecap, wah mantap sih. Perlu nggak nanti kita? Perlu lah ya, pengennya pun. Dia tuh kriuk, dia kayak apa ya, kayak kepiting goreng. Tapi rasanya nggak seenak kepiting. Tapi kayaknya kita perlu bikin challenge makan belalang goreng buatan istriku Challenge-nya ya tercinta. untuk apa lah? Untuk Ana. Oke. Nah, itu sejarahnya. Oke, mantap. Oke, sekarang giliran aku. Fakta tentang aku yang dia tidak tahu. Sejak kuliah sudah pengen sekali bikin video-video begini. Belum tahu kan? Dia tahunya baru di sini. Sebenarnya sudah pengen bikin video sejak kuliah dulu. Tapi dulu bukan pengen YouTube. Jadi tujuannya waktu itu aku kan belajar bahasa Inggris otodidak. Ya ngerekam diri sendiri aja. I can see myself speaking in English. Jadi kayak aku bisa koreksi apa kekurangan baik dari lafaz dan seterusnya. Sekarang kok baru realisasikan? Karena teman-teman ini sudah pada bikin YouTube juga. Ya dulu teman di Batam juga ada, bisa mampir di Hadil Channel. Beliau juga sudah punya YouTube duluan. Kemudian Ibrahim Azaini, Ketua Sahabat Yatim Pedalaman, punya YouTube duluan, di subscribe beliau. Sahabat Yatim Pedalaman juga punya YouTube SYP Official, silakan subscribe juga yang belum. Banyak video-video menarik kita di sana. Sempat kemarin rapat dengan teman-teman menyinggung bagaimana dunia per YouTubean. Jadi kayaknya boleh kayaknya terjun juga. Daripada komentar-komentar terus ndak ada faktanya, hanya sekedar teori belaka, jadi kita terjun langsung ke dunia per YouTubean. Ya, makanya yang belum subscribe Sanafali TV channel apa deh? Subscribe. Comment, like, share. Oke, itu fakta pertama. Nggak tahu kan? Enggak. Nah, ini by the way, tanganku udah mulai pegal karena belum ada tripod, jadi kameranya masih dipegang pakai tangan. Fakta tentang Ana selanjutnya adalah pas kuliah. Itu semester 5 kayaknya. Pelajaran Ulumul Quran. Nah, ustadznya tebak sendiri ya kawan-kawan. Yang alma mater sama Ana atau yang dulu sekelas sama Ana pasti tahu. Jadi dulu Ana pernah diusir dari kelas. Karena telat.
Padahal kronologinya seperti ini, wahai Ustadz yang mendengar. Jadi pas itu Ana udah di kelas tuh kan. Ana keluar sebentar, buang sampah kah atau apa, lupa Ana. Tiba-tiba Ustadznya masuk set dengan cepat. Itu kan Ustadznya memang sebelumnya udah punya perjanjian bahwa kita mahasiswa itu harus datang lebih dulu daripada Ustadz. Ada yang mau Ana kerjakan di luar, jadi Ana harus lakukan di luar kan. Ya udah, akhirnya Ana keluar, masuk Ustadznya udah ada. Langsung Rifki keluar. Oh my god. Ini sudah aku tahu. Ini udah pernah bercerita. Dia kena dia. Ini udah tahu aku. Dulu dia di Batam pernah cerita kalau dia pernah diusir ustadznya keluar kelas. Aku sudah tahu ini. Iya. 1 poin untuk aku ya. Fakta tentang aku yang dia tidak tahu. Dulu warna kesukaanku, ya my favorite color is yellow. Gak tahu kan? Gak tahu dia. Cowok itu kan jarang cerita sih, biasanya nggak banyak cakap gitu. Kalau cewek kan semua. Ya bodoh. Yang penting lupa kita kalau udah diceritain. Yang penting nggak tahu dia. Jadi my favorite color was yellow. Jadi dulu waktu kecil, kan suka gambar pemandangan. Nah, itu suka sekali kalau pakai warna kuning. Ya, karena dia cerah, ya kan. Kayaknya bahagia begitu. Sekarang blue color. Ya, makanya biru-biru ini. Biru-biru. Ini suka memang warna biru? Enggak. Oke. Aku suka warna coklat dan suka coklat. Oh, kalau suka coklat tahu aku. 1-0. Oke, fun fact selanjutnya. Bahwa Ana punya musuh dari kalangan selain manusia. Gampang kali. Dia punya musuh selain dari manusia. Tahu aku, banyak kali. Dia nggak suka cicak. Dia nggak suka kodok, hewan-hewan yang model-model begitu dia nggak suka. Ya, jadi kalau rumah lagi sepi tiba-tiba ada kodok lewat, sebenarnya saya bersyukur karena ada hiburan. Ya. Ini terlalu gampang ini. 2-0. Kayaknya dia nggak banyak rahasia. Bukan, soalnya kita udah cerita semua. Enggak lah, pasti ada. Banyak sekali hidup kita ini. Udah berapa tahun kita nih, Kak? 3 tahun kan? Nah, baru 3 tahun ya. Masih banyak hal-hal yang belum diceritakan pasti. Iya, nggak usah lihat dari sini, Bro. Oke, sudah 2-0. Pokoknya 2-0. Kalau udah bisa ngejar, bersihkan kamar mandi. Nggak ada cerita. Oke, teman-teman. Sekarang giliran aku. Kita agak cepat aja nih, karena tangan sudah mulai pegal, saudara-saudara. Fakta tentang aku yang dia tidak tahu. Dulu pas masih kecil, aku harus berbagi mainan dengan Farhan Fadlullah, adikku. Tahu? Tahu lah. Nggak tahu dia, mana ada tahu. Loh, kalau kakak kan yang harus berbagi. Enggak, tahu nggak kalau aku dulu itu bukan teori nih, maksudnya tahu nggak? Kalau aku dulu tuh harus berbagi mainan kayak dulu zamannya Tamiya, itu cuma dibeliin 1 sama abah, terus kita harus kongsi-kongsian berdua. Tahu anak itu. Tahu, Umi cerita. Masa? Iyalah. Umiku. Iya, masa men. Jadi, kau ngapain masuk sini? Jadi udah tahu. Iya lah, udah tahu. Oke. Itu terlalu gampang. Terlalu gampang, iya. Udah 2-1. Oke. Silakan. Fakta selanjutnya. Oke, fakta selanjutnya, sayur is the best more than lauk. Lebih suka sayur. Iya. Enggak tahu ya. Hah? Baru tahu.
Tapi bicara makan sayur kok biasa-biasanya, maksudnya normal ya makan sayur. Lo kan rasa, bukan selalu dimakan. Gitu Gimana ya. sih? Iya. Masa bukannya kalau suka itu pasti porsinya mungkin Emang lebih baju, banyak. emang baju abang warna biru semuanya di kak lemari? Enggak kan? Ya maksudnya lebih banyak. Mana ada lebih banyak. Ya, sayur itu intinya lebih segar. Tapi kalau lauk itu nggak sesegar sayur. Kalau sayur kan dia pasti segar gitu kan, karena vegetables sih, sayur-sayuran hijau kayak gitu. Oh gitu, iya iya. Dia suka sayur. Soalnya dalam hari-hari biasa kayak biasa aja gitu, makan sayur ya makan sayur, nggak. Mana sayur? Nggak ada sayur, nggak mau Nah, makan. itu kan rasa. Enggak. Ya dua. Masa? Iya, dua-dua ya. Oh iya. Ya, ya. Ya, jadi skor 2-2. Dia dalam posisi aman nih. Kita lihat skor selanjutnya teman-teman. Fakta tentang aku yang dia tidak tahu. Kalau aku dulu pernah juara public speaking. Nggak tahu kan? Nggak tahu, yes. Ya, jadi ceritanya dulu kan memang demam panggung, jarang ngomong dan lain sebagainya. Tapi karena dulu di pesantren kan ada kegiatan public speaking, jadi dipaksa. Dan waktu itu dalam satu ruangan pas ada lomba, saya ditodong oleh kakak-kakak kelas. Kamu ikut lomba, udah dicatat namanya. Jadi Apa SMA? Hah? Kuliah. enggak, waktu di pesantren. Gontor. Iya. Jadi dari lomba itu akhirnya aku udah mulai kayaknya ada passion ke ngomong di publik itu ada gitu. Nah, tapi nggak juara 1 sih. Iya. Kalau nggak juara 2, juara 3 atau juara harapan. Nah, pokoknya lupa, pokoknya bukan juara 1, yang penting pernah juara. Oke. Juara itu di mana-mana 3 rank teratas. Enggak, itu kan juara harapan. Itu juara 3, ya kan? Ya nggak teman-teman? Enggak. Ya, menurut kalian juara itu gimana? Komen di bawah. Kalau menurutku sih juara itu namanya juara, disebut di dewan juri itu juara. Oke. Ya. 3. Berapa? Ini dapat skor kalau tahu kan? Iya, nah enggak tahu. Hah? Iya. Oh, berarti 2-2. 2-3. Kalau aku tahu, aku dapat skor gitu. Kalau Umi tahu fakta aku, Ana dapat skor. jadi kalau 2-2 masih. Seri masih 2-2. enggak lah 21. Kok 2-1 sih? Fakta Umi apa tadi? Yang sayur itu. Aku kan nggak tahu. Iya, berarti 2-2. Seri Enggak. kan masih. Enggak lah. Enggak lah. Jadi kalau aku nyebut fakta, yang bisa dapat skor tuh Umi. Ya kan? Kalau Umi nyebut fakta, yang bisa dapat skor itu aku. Jadi kalau Umi nyebut fakta dan aku tidak tahu, berarti Umi berhasil gitu. Iya, Gitu. kan berarti 2-2. Enggak lah, nggak dapat skor. 2-1 ya? 21 sih, 21. Oh, iya. Oke teman-teman, jadi setelah berembuk ada pengetatan peraturan. Masih 2-1. Lanjut. Fakta ini adalah fakta penentu apakah dia selamat dari bersihkan kamar mandi. Harus anak ganti nih. Kita kasih waktu lah. One eternity later. Dah, Sudah? Oke. Ana dulu juga pernah. Tingkat berapa ya? Tingkat kedua kayaknya. Terbaik Balikpapan, jurusan bahasa, waktu ujian nasional tahun 2013. Gak tahu. Maksudnya di nilai-nilai bahasa. Bahasa apa? Semua, jadi jurusan kan jurusan, nah makanya beda dia gontor kita. Jadi Kita maksudnya sama. gimana? Jadi kan kalau jurusan itu ada IPA, Ah, ada IPA, IPS, bahasa. Umi dulu jurusan Nah bahasa. di UGUTEM waktu itu jurusan yang ada di Aliyah, Prodiatan Mardiah itu Ah, hanya ada 2 jurusan. Nah, karena anak pindahan dari Malang jurusan bahasa, ya udah akhirnya anak jurusan bahasa lah masuk di situ. Ya udah di ujian nasional
alhamdulillah dapat peringkat 2 sekota Balikpapan. Tapi itu pun sebenarnya dari sekota Balikpapan itu yang ada jurusan bahasanya. Kalau nggak 3 atau 2 sekolah aja gitu. Ya karena jurusan bahasa ini sedikit peminatnya gitu. Jadi dia sekota Balikpapan teman-teman, cuman 2 sekolah. Tapi banyak kan, muridnya banyak guys. Hah? Muridnya Iya. banyak Ya lah. cuma 2 sekolah, maksudnya 1 kota Balikpapan. Oke ya, masih 2-1. Aku nggak tahu ini. Jadi aku nggak bisa nambah poin. Nah, fakta terakhir dari aku yang dia tidak tahu. Kalau berhasil dia bisa tahu, berarti dia selamat 2 poin. Tapi kalau fakta terakhir ini dia tidak bisa atau tidak tahu, berarti Umi Ara ini harus bersihkan kamar mandi. Berikan dulu prospeknya. Gampang itu, ini kan proses gampang. Fakta terakhir tentang aku yang dia tidak tahu. Jadi dulu pas masih kecil, ya kan zaman kita kan 90-an itu kan setiap hari Ahad ada film-film menarik ya, dari pagi sampai zuhur lah, itu dari Doraemon, Dragon Ball dan seterusnya. Nah dulu kan di rumah nggak ada TV di Bengkulu, jadi setiap pagi di hari Ahad rajin-rajin mandi, bersih-bersih, ganti pakaian dan berangkat ke rumah teman. Jadi dulu biasanya antara rumahnya Faruk atau rumahnya Arif. Jadi mereka tuh masih bersih-bersih rumah, aku udah nongol di rumahnya. Orang masih ngepel, masih nyapu-nyapu, aku udah datang rapi, nggak ada dosa. Datang untuk sekedar nonton. Jadi dulu faktanya adalah bahwa aku setiap hari Ahad, hampir setiap hari Ahad harus ke rumah teman sekedar untuk cari hiburan. Tahu nggak? Ya nggak tahu. Nggak tahu teman-teman sekalian. Yes. Jadi sebagai suami yang bertanggung jawab, saya amanahkan kebersihan kamar mandi kepada istri. Tenang. Oke teman-teman sekalian, gimana videonya kali ini? Ini adalah games kedua di channel Sanafari TV. Yang belum tahu, games pertama itu adalah games tentang kuis Ramadan. Bisa dicek videonya, scroll aja ke bawah, kamu akan temukan video kedua di YouTube Sanafari TV. Itu yang paling banyak viewersnya ya. Karena emang seru dan kocak. Walaupun editannya belum ada subtitle, banyak suara yang tidak jelas ya kan. Kameranya goyang-goyang karena dipegang Faik, nggak jelas ya. Tapi menarik ya, banyak viewersnya. Silakan bagi teman-teman yang belum nonton segera nonton ya. Kemudian segera subscribe, yang belum like segera like, yang belum komen segera komen. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Tunggu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.